Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Frederick Alvaro Hardik Sorensyah Putra dengan NIM 201-300-206, program studi PGSD 2020. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Yang terhormat kepada dosen penguji 1 dan 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar mini proposal saya dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa LKS sebagai bahan ajar berbasis LCP pada tema 4 Sehat itu penting untuk meningkatkan nilai kehidupan siswa kelas 5. Yang pertama, di sini ada bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu penanaman nilai karakter kepada siswa sekolah dasar. Yang kedua, pengembangan bahan ajar lembar kerja siswa atau yang biasa disebut sebagai LKS. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi sebagai bahan pembelajaran. Nah, untuk pada poin B, di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat diuraikan masalah sebagai berikut. Minimnya penggunaan media pembelajaran di kelas, terutama pemanfaatan media pembelajaran berbasis online, belum pernah diterapkan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, minimnya penggunaan media pembelajaran membuat minat belajar peserta didik kurang sehingga proses pembelajaran menjadi tidak berjalan dengan baik, tidak aktif, dan tidak efisien. Kemudian pada poin C ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana hasil uji kelayakan pengembangan bahan ajar berupa lembar kerja siswa atau LKS berbasis Living Values Education program bagi siswa kelas 5 pada pembelajaran tematik tema 4 Sehat itu penting. Pada bab 1 poin D ada tujuan penelitian. Sesuai dengan pembatasan dan perumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar berupa lembar kerja siswa atau yang bisa disebut LKS berbasis Living Value Education program bagi siswa kelas 5 pada pembelajaran tematik tema 4 Sehat itu penting sesuai dengan prosedur. Kemudian yang terakhir ada manfaat penelitian. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa dan guru, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis itu sendiri berguna untuk mengembangkan disiplin ilmu yang berkaitan lebih lanjut, serta manfaat praktisnya berguna untuk memecahkan masalah yang aktual. Lanjut kepada bab 2, yaitu kajian pustaka. Bahan ajar sendiri merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini menggambarkan bahwa suatu bahan ajar harusnya dirancang dan ditulis dengan aturan instruksional karena lembar kerja siswa itu sendiri akan digunakan guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Pada umumnya, bahan ajar memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan minat baca. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Kemudian yang kelima, strukturnya berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. Yang keenam, memberi kesempatan siswa untuk berlatih. Yang ketujuh, mengakomodasi kesulitan siswa. Dan yang terakhir, memberikan rangkuman. Untuk bab 3 sendiri, di sini yang pertama ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada subbab yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian, yang kedua ada model pengembangan, dan yang ketiga ada uji coba produk.
Nah, pada jenis dan pendekatan penelitian, di sini saya melakukan analisis awal, kemudian analisis siswa dan kurikulum, analisis materi, kemudian perumusan tujuan. Untuk desainnya sendiri, di sini ada pembuatan rancangan produk, yaitu lembar kerja siswa. Nah, untuk developmentnya sendiri, prosesnya yang pertama itu ada pembuatan produk, validasi oleh ahli atau pakar, yang ketiga ada revisi, serta yang terakhir ada disseminate, yaitu prosesnya pendistribusian dalam jumlah terbatas, kemudian dicetak dalam jumlah banyak. Jenis dan penelitian pendekatan. Yang pertama, menemukan. Menemukan masalah dalam hal yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Melakukan observasi dan studi literatur. Pada tahap ini, mencari permasalahan dan juga kebutuhan dalam dunia pendidikan, serta menemukan solusi. Yang kedua, ada tahap perencanaan. Penulisan lembar kerja siswa diawali dengan menyusun kerangka LKS berdasarkan kriteria penyusunan yang baik. Yang ketiga, ada tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk akhir setelah melalui proses validasi, revisi, dan uji coba di lapangan. Pada tahap pengembangan ini terdapat dua langkah, yaitu validasi ahli dan uji coba lapangan. Kemudian yang keempat ada tahap penyebarluasan. Tahap penyebarluasan sendiri merupakan tahapan terakhir pada pengembangan model 4D atau R&D. Pada tahap penyebaran ini dilakukan untuk mempromosikan produk yang telah dikembangkan agar dapat diterima oleh pengguna atau peserta didik. Kemudian yang terakhir ada uji coba produk. Yang pertama di sini saya melakukan desain uji coba. Lembar kerja siswa berbasis LVP yang sebelumnya telah dikembangkan, kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli desain. Kemudian dilakukan revisi dan penyempurnaan produk media. Uji coba dilakukan dengan menggunakan lembar kerja siswa pada pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua ada subjek uji coba. Subjeknya sendiri yaitu merupakan siswa-siswa di sebuah sekolah pada jenjang sekolah dasar kelas 5 untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan lembar kerja siswa berbasis LVP tersebut dalam pendidikan karakter. Nah, sekian pemaparan presentasi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.